warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana? Semuanya sehat ya? Semuanya siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Iya, bagus. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Selain itu, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk pembelajaran hari ini. Ya, sudah? Nah, kalau semuanya sudah siap, sekarang kita mulai untuk menyimak pembelajaran ya. Kita simak dengan baik. Ya, sudah siap? Oke, ya. Kita mulai untuk menyimak pembelajaran hari ini. Kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Oleh Aprilia Mari Astuti, Sarjana Pendidikan. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangerang? Nah, ini adalah contoh-contoh kebudayaan di Indonesia yang diubah menjadi Tangerang. Ya, bisa kalian lihat kan di sana? Sebuah kebudayaan Indonesia bisa kita ubah menjadi seni, yaitu menjadi sebuah Tangerang. Apakah Tangerang itu? Adakah yang tahu? Ya, Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di bawah ini. Kalian perhatikan kan? Sudah kalian lihat baik-baik? Nah, itulah yang disebut dengan Tangram. Nah, sekarang coba kita membuat Tangram. Bagaimana caranya? Ya, kita perhatikan ya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi panjang. Ya, seperti di gambar ini ya. Bisa kan? Iya, pasti bisa semua. Selanjutnya, kalau sudah mempunyai kertas berbentuk persegi, ya kita potong persegi tadi menjadi 2 buah segitiga. Seperti gambar yang ada di dalam video ini ya, yang nomor 2. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, sekarang tahap yang ketiga. Ambil satu segitiga, lalu lipat menjadi 2 bagian. Sudah? Kalau sudah, sekarang potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Sudah? Nah, seperti yang ada di gambar ya, anak-anak. Selanjutnya, kita ke tahap yang keempat. Ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Sudah? Seperti ada di dalam gambar. Nah, selanjutnya, lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu dipotong.
kamu akan memperoleh satu trapesium dan satu segitiga. Nah, sudah bisa kalian lakukan? Sudah seperti yang ada di gambar? Apa yang kalian dapatkan? Iya, satu trapesium dan satu segitiga ya. Bagus. Nah, sekarang tahap yang kelima. Kalian perhatikan ya. Lipat trapesium menjadi dua bagian, lalu dipotong. Lipat kembali satu bagian trapesium, sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Nah, setelah itu ya, kalian akan mendapat persegi dan juga segitiga. Kita lanjutkan ke tahapan yang keenam. Lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi dua. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga. Nah, dari tahap yang kelima dan tahap yang keenam, kalian bisa mendapatkan bentuk persegi dan juga segitiga. Kemudian, kalian juga akan mendapatkan bentuk jajaran genjang dan segitiga juga. Nah, itu adalah cara membuat tangkram. Setelah kalian mendapatkan bentuk-bentuk tangkram, kalian bisa membuatnya menjadi bentuk seperti ini. Ada ikan, ada rumah, ada ayam, ada kue, dan bisa kalian kreasikan menjadi berbagai macam bentuk. Sekarang bisa kalian coba ya. Nah, keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Tari Bungong Jempa itu dari Aceh. Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Sekarang, saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jempa. Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri terlebih dulu ya. Nah, yuk kita lakukan bersama sambil kita perhatikan, sambil kita praktekkan juga ya. Yang pertama yaitu gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Sudah? Ya, kemudian kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Dengan hitungan 4 kali 8. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan B. Ya, kita perhatikan gambarnya dan kalian dengarkan arahannya serta kalian praktekkan. Yang pertama, menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas. Kaki kanan ke depan. Lalu, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Selanjutnya, menghadap serong ke kiri. Kedua jari rapat ditarik ke atas dan kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Gerakan ini sama seperti tadi, yaitu dengan hitungan 2 kali 8. Nah, gerakan yang C, yuk kita praktekkan lagi.
Kita menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas. Kaki kanannya ke depan. Dan tangan ditarik ke bawah. Kaki kanannya mundur. Lalu gantian menghadap serong ke kiri. Jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan. Gerakan ini bergantian ya, dari kanan, kiri, masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungannya pun 2 kali 8. Gerakan yang keempat atau gerakan D. Ya, kita perhatikan itu gambarnya. Kedua telapak tangan saling berhadapan. Jelas kan gambarnya? Sudah dipraktekkan? Ya, selanjutnya dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Sedangkan kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan gerakan ini adalah 4 kali 8. Kita lanjutkan gerakan yang E. Nah, di sana sudah terlihat ya, di dalam gambar gerakannya. Kedua tangan memegang bahu. Tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Dan kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Nah, itu tadi adalah gerakan tarian bengong jumpa dengan gerakan berdiri. Ya, sekarang di sini ada gambar. Sudah kalian lihat gambar apa itu? Ya, di sana ada sebuah gambar, yaitu memperlihatkan bapak-bapak ya anak-anak. Nah, di sana ada bapak-bapak yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di sana ada Pak Sami yang berasal dari Maluku, Pak Encap berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Encap, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, saat mereka berkomunikasi dengan orang selain keluarganya, mereka itu menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia ya. Sedangkan jika mereka berkomunikasi dengan keluarga sendiri, mereka menggunakan bahasa daerahnya. Nah, kenapa mereka harus menggunakan bahasa Indonesia di saat berkomunikasi dengan orang luar atau yang bukan keluarga? Ya, supaya mereka saling mengerti arti dari bahasa tersebut. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional yang pasti dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita identifikasi ya. Kalian tadi sudah membaca dan juga mendengarkan dari berbagai asal daerah tadi ya Bapak-bapaknya.
Nah, sekarang kita identifikasi satu-satu dari Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan juga Pak Nur. Sekarang untuk Pak Sami terlebih dahulu. Ya, Pak Sami itu berasal dari Maluku. Dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Maluku atau Ahkuro. Makanannya itu adalah bubur sagu ubi dan juga ada sambal colo-colo. Sedangkan alat musik daerahnya itu adalah tahuri dan juga ukulele. Pakaian daerahnya itu disebut baju cele. Sedangkan tariannya itu adalah tari lenso ya. Tari lenso berasal dari Maluku. Nah, kebiasaan dari Pak Sami sendiri itu adalah murah senyum dan suka bercanda. Itu adalah identifikasi untuk Pak Sami. Sekarang yang kedua, untuk Pak Encep. Pak Encep itu berasal dari Sunda. Bahasa tradisionalnya itu adalah bahasa Sunda. Sedangkan makanan khas daerah Sunda itu adalah nasi timbel dan juga dodol garut. Sedangkan alat musiknya itu adalah kecapi. Pakaian daerah dari Sunda itu adalah kebaya. Sama seperti daerah Jawa Tengah ya. Pakaian daerah Jawa Tengah pun juga kebaya. Sedangkan tarian dari Sunda itu adalah tari jaipong dan juga tari topeng. Kebiasaan dari Pak Encep sendiri itu adalah murah senyum, suka bercanda, dan sopan. Ya, itu adalah identifikasi untuk Pak Encep. Sekarang yang ketiga, untuk Pak Made. Pak Made berasal dari Bali. Bahasa sehari-hari yang digunakan dengan keluarganya itu adalah bahasa Bali. Sedangkan makanan khas daerahnya itu adalah ayam betutu. Dan alat musiknya itu adalah cengceng Bali. Nah, sekarang pakaian daerahnya atau disebut pakaian adat dari Bali itu namanya payas agung. Sedangkan tariannya itu ada tari kecak dan juga ada tari janger. Terus kebiasaan dari Pak Made apa? Kebiasaan dari Pak Made itu adalah ngaben atau pembakaran mayat. Ya, itu adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat Bali bagi yang sudah meninggal. Jadi tidak dikuburkannya, tetapi untuk masyarakat Bali sendiri saat meninggal itu mayatnya dibakar ya dengan berbagai macam adat dan juga tradisi dan ritual-ritual yang sangat banyak sekali. Itu disebut dengan ngaben. Sekarang tugas kalian melanjutkan identifikasi untuk Pak Udin dan juga Pak Nur ya. Nah, untuk Pak Udin kalian bisa mencarinya lewat Google atau membaca. Sedangkan Pak Nur itu kan dari Jawa. Nah, kita kan juga dari Jawa kan? Bisa saja kita samakan dengan adat di daerah kita. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut ini. Nah, di sini ada
sebuah teks bisa kalian baca dengan sendirinya yaitu di dalam hati atau bisa kalian dengarkan ya anak-anak. Nah, teks bacaannya berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, Indonesia itu memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih semuanya karena sudah memperhatikan video pembelajarannya. Jangan pernah malas untuk belajar ya anak-anak. Selalu semangat. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Semuanya sudah paham? Sudah bisa ya? Alhamdulillah. Nah, setelah itu kalian persiapkan untuk pembelajaran esok hari. Ya, kalian persiapkan dengan baik. Dan kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.